Ngapain sih mau repot-repot homeschooling? Yakin, karena sekolah itu bagus. Sekolah itu dijalani oleh sebagian besar masyarakat, jadi ngapain mau homeschooling? Karena yang pertama homeschooling itu rumit, ya kan? Iya. Jangan membayangkan homeschooling itu isinya enak. Enak saja. Enak kalau ya. Ya kami suka, Iya. kami suka. Kita suka, kami menikmati sudah lebih dari 20 tahun menjalani proses homeschooling dan kami puas, kami senang. Tapi kalau kita bicara homeschooling, sebagaimana sistem sosial yang lain itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, kita Iya. ngobrolin kekurangannya. Dan yang pertama itu adalah rumit. Ah. Ya, apalagi kalau orang nggak kebayang. Dan memang rumitnya itu karena memang tidak bisa disamakan pola belajarnya, mindsetnya itu dengan sekolah ya Mas Ari. Iya, jangan cuma mikir bahwa ini another school gitu ya, Iya. bentuk sekolah yang berbeda, anak daftarin terus dah cemplungin selesai. Iya. Gitu ya. Enggak. Kalau seperti itu bisa jadi kacau. Iya, jadi ini tuh makhluk yang berbeda aja pokoknya. Kita harus mikirin dari hulu sampai hilir. Ibaratnya kalau misalnya sekolah itu kita tuh jadi dari mulai kepala sekolah, ya jadi guru juga, ya jadi administrasi juga, ya jadi OB juga. Iya. Jadi kenapa ini tidak bisa disamakan dengan sekolah? Karena rumah itu betul-betul memang berbeda dengan sekolah. Konteksnya tuh beda banget. Konteksnya beda, fasilitasnya beda, pengaturan ruangnya beda, hubungan antara guru dengan siswa, dengan murid, itu berbeda dengan antara orang tua dan anak. Jadi itu yang membuat kemudian kita nggak bisa mindahin sistem sekolah itu ke rumah. Walaupun kemudian modelnya misalkan ada satu ruang diatur gitu ya. Itu aja udah susah gitu intinya. Dan pada kenyataannya kami tidak punya ruang khusus untuk belajar seperti anak-anak sekolah yang punya ruang kelas untuk belajar gitu ya. Jadi memang tantangannya adalah kalau memang mau homeschooling ya harus belajar. Pertanyaannya mau nggak? Ini karena ini betul-betul sistem makhluk yang berbeda. Jadi kalau Anda punya ekspektasi sama seperti sekolah gitu ya, terus atau kemudian mutasi aja deh, mutasi dari homeschooling ke sekolah, terus kemudian Nanti berharap tahun depan bisa sekolah lagi gitu ya. wah susah. Jangan. Cuma dapat susahnya doang gitu itu ya. Jadi di rumah itu kan orang istirahat, orang bersantai gitu ya. Sementara kalau di luar itu identik dengan bekerja, bersekolah dan sebagainya. Dan kemudian ketika Anda memindahkan pendidikan ke rumah gitu ya, Anda harus beradaptasi dengan cara yang berbeda. Anda harus punya mindset yang berbeda tentang pendidikan. Gitu. Itu yang kemudian menjadi proses yang menantang di dalam homeschooling. Karena kalau nggak gitu, kemungkinan kegagalannya akan sangat besar. Dan itu harus dibongkar nomor satu. Jadi memang PR-nya yang pertama adalah ini sulit ya, ini rumit. Maka orang tua harus mau belajar, harus open mind, bisa membuka diri untuk belajar dan melihat pendidikan dan anak dengan cara berbeda dan senang belajar. Kalau orang tuanya udah capek belajar, maunya nitip, maunya istirahat, anak nggak cocok homeschooling. Udah rumit, yang kedua capek. Itu udah pasti. Jadi investasinya kalau di homeschooling itu sebenarnya bukan uang. Kalau ditanya homeschooling itu mahal ya? Enggak, homeschooling itu capek. Iya. Bisa mahal, bisa murah, tapi fleksibel isunya, bukan mahal. Iya, gitu. tapi maksudnya- Tapi investasi utamanya memang waktu dan energi. Jadi gitu. kalau ditanya mahal, sebenarnya bukan mahal, capek. Itu udah pasti. Sanggup nggak capek gitu. Karena apa? Karena waktu ini adalah sumber daya paling mahal. Betul. Gitu ya. Paling berharga. Semua orang, walaupun orang kaya, sekalipun sekaya apapun, dia cuma punya waktu 24 jam. Sama seperti kita. Pertanyaannya adalah mau nggak kita mengalokasikan waktu yang betul-betul berharga dan terbatas itu untuk pendidikan anak-anak. Energinya gitu ya. Atau kita pilih oke, kita kerja, kita cari uang dan sebagainya, kemudian memilih sekolah yang baik dan kemudian kita membayar sekolah yang baik itu. Jadi ini yang tidak bisa dihindari. Namanya homeschooling, orang tua terlibat dan terlibat itu capek. Capek itu tuh maksudnya gini loh teman-teman, emosi kita ini kan sebagai manusia normal itu kan nggak mungkin bagus terus kan. Kalau kita nyekolahin anak tuh paling enggak gitu ya, misalnya kita lagi capek atau enggak, ada orang lain lah yang juga bisa nemenin proses kita mendidik anak-anak. Sehingga kita mau lagi bad mood, kita mau lagi happy, kita lagi emosi gimana, anak tuh ibaratnya tetap ada yang
jagain, ada yang ngajarin. Nah kalau homeschooling ini lagi bad mood nih, nggak bisa. Maksudnya bukan nggak bisa. Anaknya minta belajar dan sebagainya, kita kusut gitu. Iya, kita lagi kusut, kita punya deadline, kita sendiri sedang bermasalah dengan diri kita gitu ya. Dan kemudian tapi proses belajarnya anak-anak itu kan tidak bisa ditunda, nggak bisa. Oh ibunya lagi nggak mood terus nggak belajar. Ya gitu. kalau itu kan berarti anaknya nggak akan dapat pembelajaran yang baik gitu. Nah, ya kan tadi kalau di sekolah kalau kita lagi bad mood dan sebagainya, tetap aja ada guru, sekolah, sistem yang memastikan anak-anak belajar. Kan itu, kita bisa mungkin me time dulu, nanti anak pulang kita udah happy lagi. Lah kalau homeschooling kan nggak bisa, kita bete, anak di sini. Kita belum selesai bete-nya, anak masih di sini gitu kan. Ya, dan kita terlibat dari hulu ke hilir, dari proses merencanakan gitu. Ini mau ngapain sih? Tujuannya apa sih? Oh, anaknya sedang tertarik apa? Dan kemudian kita merancang, oke, kalau gitu kita kasih kegiatan ini. Oke, kita fasilitasi ini. Terus kemudian ketika difasilitasi, kemudian ya kita menemani proses anak. Tidak hanya dikursuskan, tidak hanya dikirim keluar dan sebagainya. Seringkali prosesnya adalah keterlibatan aktif kita sebagai orang tua. Ya, makanya kalau ketemu sama orang tua yang menghomeschoolingkan anaknya, rata-rata tuh ngototan. Ya, karena memang banyak hal, ya seringkali Nggak mau harus ngotot. harus ngotot, harus merintis, sumber daya tidak ada, terbatas, harus mikir panjang, ya mau tidak mau harus bekerja keras dan ngotot. Enaknya sekolah itu banyak fasilitas. Ya, semuanya sudah diatur negara. Betul. Homeschooling itu, infrastruktur terbatas. Fasilitas terbatas. Karena apa? Karena secara umum fasilitas pendidikan itu memang dialokasikan melalui sekolah. Iya. Ya, kita bicara apa? Perpustakaan, ya kan, laboratorium, gitu ya, peralatan olahraga dan sebagainya, lapangan dan sebagainya, semuanya berbasis sekolah. Ya, itu yang membuat kemudian sekolah secara umum memang menjadi lebih mudah, ya, lebih murah juga karena infrastrukturnya disediakan negara atau kemudian dibangun dan ditanggung rame-rame. Sementara itu dalam konteks homeschooling, tidak semua kota punya public library yang bagus. Betul. Tidak semua kota punya laboratorium yang bisa diakses oleh anak homeschooling. Mungkin itu kecil sekali, hampir tidak ada kan gitu. Sehingga apa? Sehingga kita harus mikir sendiri, kita alternatifnya apa ya? Gimana caranya memberikan pengalaman belajar sains untuk anak-anak? Mau percobaan gimana? Gitu kan? Emang harus mikir. Alternatifnya apa? Apa yang bisa dilakukan dan sebagainya. Itu yang kemudian membuat proses homeschooling ini menantang. Jadi kelemahannya homeschooling itu sarananya terbatas, ya, fasilitas terbatas, apalagi komunitas. Ya. Jumlah praktisi homeschooling saja nggak banyak, yang nggak banyak ini tersebar di berbagai kota. Di satu kota pun bisa dari ujung ke ujung. Dan variasi anaknya. Dan jadi variasi usia anaknya beragam, latar belakang keluarganya beragam, bayangan tentang bagaimana homeschooling ini diselenggarakan juga beragam dan beda-beda. Belum tentu cocok kalau ketemu, belum tentu bisa bikin komunitas. Dan itu nggak enak. Dan itu betul-betul nggak enak. Jadi kesiapan untuk mandiri, ya, mengatasi segala keterbatasan ini menjadi tantangan kalau memang mau homeschooling. Memang repot, susah gitu ya. Tapi ya berharga sih, asik sih gitu ya. Tapi jadi gini, kita bicara yang lagi bicara nggak enak-enaknya karena memang ini real, kondisi lapangan yang real yang memang harus dihadapi. Iya, karena kalau pertanyaannya terus nanti ini gimana? Nggak ada, itunya nggak ada. Ini emang nggak ada. Kan orang suka nyari itu di mana komunitas di dekat rumah saya, bukan hanya di kota saya, di dekat tempat saya ada di kecamatan ini, di daerah ini. Jangankan di kecamatan di daerah Anda, di kota Anda aja belum tentu ada gitu kan. Di kota sebelah juga belum tentu ada gitu. Ini yang kemudian menantang. Jadi komunitas hampir pasti nggak ada. Diasumsikan aja hampir pasti nggak ada. Sehingga apa? Anda harus memikirkan, oke, kalau nggak ada komunitas, gimana anak-anakku akan bersosialisasi, mengasah keterampilan sosialnya gimana? Apakah aku perlu bikin sendiri? Apakah aku perlu merintis? Atau aku perlu pakai cara yang lain? Ya, itu harus mikir. Udah nggak ada teman, susah, terus ditentang, disalahpahami lagi, iya, ditanya-tanya. Kakak neneknya bilang, ngapain sih gitu, anaknya mau jadi apa? Iya, apalagi bayangkan 20 tahun yang lalu ya, ketika sekarang juga tetap gitu ya, karena orang masih nggak ngerti apa itu homeschooling,
Dan orang punya bayangan sendiri tentang homeschooling itu begini begitu dan sebagainya dengan segala prasangkanya, dan hampir pasti selalu bertanya, nanti nggak punya teman. Nanti gitu. reuniannya gimana? Gitu. Terus mau jadi apa? Makanya kamu bisa. Gitu. Atau kemudian yang paling kasihan kalau misalnya kamu bangkrut ya, bisa sekolahin anak. Iya, bapak ibumu nggak punya uang ya, gitu ya. Oke, nanti om atau tante yang bayarin deh kamu sekolah di luar negeri. Itu dari luar. Padahal kita sendiri kan sedang berproses. Bisa-bisa kalau kita sendiri sedang berproses, kita belum lihat pertumbuhan, kita sendiri jadi nggak pede kan? Kita Iya. nggak lihat ada yang bertumbuh. Ini beneran nggak? Ini bisa jalan nggak? Anak kita beneran bisa lewat jalan ini apa enggak? Dan itu wah butuh mental yang kuat dan keyakinan, dan tentu saja alasan yang spesifik kenapa kita memilih ini bukan sekolah. Jadi siap nggak jadi minoritas yang berbeda dengan orang lain? Tidak merasa rendah diri, tidak merasa sombong, ya sudah, Ya, itulah biasa realitas. aja. Biasa saja yang harus dihadapi, harus dijalani. Yang paling gak enak tuh juga beban moral terutama. Misalnya gini, kalau misalnya sekolah kan enak, kalau terjadi apa-apa atau anak yang kenapa-napa kita bisa bilang, iya tuh temannya, iya tuh gurunya, iya tuh kurikulumnya, iya tuh anunya, itunya. Tapi kalau homeschooling sebagian besar, kalau ada sebuah hal yang tidak terjadi yang mungkin kita nggak pas gitu, kita tuh kambingnya tuh ini. Ya, jadi ini menantang dalam artian nggak ada yang bisa disalahin. Nggak gitu. bisa. Kalau mau Ya. homeschooling, gitu ya. Jadi ini semua sepenuhnya tanggung jawab kita. Kita nggak bisa mengelak bahwa anak-anak apapun hasilnya, ya itu semua adalah buah dari apa-apa yang kita, dari proses parenting proses-proses kita. yang kita jalani bersama dengan anak-anak, baik maupun buruk. Ya, itu semua buah yang kita petik, gitu. Sehingga ya perlu terima dan kemudian ya begitulah. Iya, jadi homeschooling ini kalau menurutku cocok untuk orang yang siap menerima konsekuensi. berani menanggung risiko dan nggak nyalahin Iya, orang. yang nggak sukanya. Karena gini, kalau di dalam homeschooling tuh kita nggak bisa nyalain pihak luar. Nggak nyalain pemerintah, nggak nyalain PKBM, nggak nyalahin apapun lah yang lain gitu. Ya, pokoknya kita siap telan aja lah. Gitu. Itu salah satu hal yang perlu kita pelajari kalau kita mau homeschooling, karena banyak hal tanggung jawabnya itu kita ambil sebagai orang tua. Ini kan kelihatannya kecil dalam artian tanggung jawab ya, tapi ini berat loh karena urusannya sekali lagi bukan cuma sekedar apa kurikulumnya, materi belajarnya apa, ide kegiatannya apa, tapi kita sedang berbicara tentang masa depan anak, kita bicara tentang kualitas pendidikan anak-anak, benar nggak gitu ya, kita bisa menjalankannya dan kemudian kualitasnya lebih baik daripada kita titipkan anak-anak ke sekolah. Ya, jadi kalau orang bilang buat anak jangan coba-coba gitu ya, benar. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Kalau Anda nggak yakin, kemudian Anda sendiri tidak siap menanggung beban tanggung jawab sebagai orang tua homeschooling. Karena hasilnya belum tentu sesuai harapan. Udah susah, udah ditanya-tanya, udah kita sendiri galau. Hasilnya biasa aja atau hasilnya kok gini gitu. Iya. Sering kan terjadi, kita punya rencana, ya, kita punya harapan, punya bayangan, punya ekspektasi, ya, terus kemudian kita eksekusinya tidak seindah di dalam bayangan kita. Dan kita kusut. Kita kusut, apalagi ini hubungannya sama manusia, sama anak. Anak itu kan manusia yang punya free will, gitu ya, punya keinginan sendiri. Apa yang ada di pikiran kita belum tentu selaras sama anak-anak kita. Apa yang menurut kita baik belum tentu dia sepakat bahwa itu yang baik dan sebagainya. Yang kita anggap bahwa ini adalah pilihan yang cocok untuk dia, belum tentu dia suka, dengan berbagai macam alasan dan kondisi. Itu yang kemudian sering bikin frustasi di lapangan kalau kita tidak siap. Ya, ini problem lapangan memang terjadi. Ya, belum aja di awal-awal suka ada orang tua yang mengeluhkan, anakku nggak nurut sama aku, ya udah nggak usah homeschooling. Gitu ya. Aku nggak bisa ngomong sama anakku. Nggak bisa ngomong sama anakku. Jangan homeschooling. Susah gitu. Karena apa? Karena modalnya homeschooling itu komunikasi, hubungan bersama dengan anak. Kalau itunya saja yang basicnya itu aja nggak dapat, makin kesini ya makin susah. Tapi kalau kemudian itu dapat, ya masih ada tantangan-tantangan yang lain. Misalnya, ketika anak-anak remaja itu bisa berubah loh.
Ya, dari ketika mereka masih kecil. Ya, dulunya kayaknya nurut, dulu kayaknya baik, dulu kayaknya bisa komunikasi sama kita. Ketika remaja tiba-tiba terjadi perubahan yang besar sekali. Karena hormonal, emosi dan sebagainya. Anak sekolah juga ngalamin sih, orang tua yang anaknya bersekolah gitu ya, masuk SMP, SMA juga ngalamin. Tapi bayangkan ketika itu terjadi di depan mata kita gitu. Ya, itu lebih luar biasa deh. Iya, jadi memang kemudian kita perlu selalu bersikap objektif gitu ya terhadap apa-apa yang terjadi dalam proses homeschooling kita. Jadi ini yang berat, yang menantang. Seberapa anak-anak tumbuh dengan baik, ya, seberapa anak-anak bisa berkembang, skillnya, kapasitasnya yang lain dan sebagainya, seberapa bisa terkelola gitu ya. Supaya apa? Karena goal besar kita kan untuk kepentingan anak, ya, bukan untuk ego kita. Ya, bukan untuk kepentingan kita, tapi yang utama adalah untuk kepentingan anak-anak. Jadi sekali lagi memang susah homeschooling itu, tapi ya kita sih puas sih. Itu susah. Susah. Jadi homeschooling bisa gagal? Bisa banget. Jadi kita perlu jaga-jaga, kuda-kuda, siap-siap, belajar, nyiapin mental, mindset semua kalau memang mau homeschooling. Jadi memang sekali lagi nggak cuma yang enak-enak homeschooling itu. Homeschooling sendiri secara sistem memiliki kekurangan-kekurangan yang harus dikenali dan perlu diantisipasi. Kita sendiri perlu siap-siap. Bisa nggak kita menghandle kelemahan-kelemahan sistemik yang ada di dalam sistem homeschooling ini? Ya, kami berbagi ini bukan berarti menyatakan, oh kita berarti sudah berhasil atau kemudian oh berarti kita keren nih, hebat nih karena segala kesulitannya bisa dilalui. Enggak, kami juga kesusahan. Iya. Kita juga ngalamin pasang surut, juga ngalamin kesel, kusut, panik, bingung, galau, terus capek. Wah, itu iya gitu. Jadi ini kami ngelewatin bukan karena lebih baik, karena udah lewat aja. Jadi kayak misalnya hujan nih ya, hujan badai atau apa, itu ada terjadi. Kita tuh ngelewatin tuh karena udah berlalu, bukan karena kita bukan gitu. Ini cuma karena kita lebih duluan jalan. Cuma karena lebih duluan jalan kita aja. lebih duluan jalan, kita kasih tahu di sana itu ada lobang. Ya. Kemarin keperosok nggak? Keperosok Ya, gitu. Kemarin di sana ada licin. gunung tuh, ada licin. Jatuh gitu. nggak? Jatuh. Gitu. Jadi itu yang kemudian kita nggak nakut-nakuti juga, tapi ya ini adalah sampel-sampel kondisi, kelemahan, kekurangan yang perlu diketahui gitu ya. Jangan ambil cuma membayangkan yang indah-indah saja gitu ya. Nah, kalau kita tahu ini ada kekurangannya, kelemahannya dan sebagainya, kita jadi lebih siap. Lebih siap, bisa mikir, bisa belajar. Kalau memang mau homeschooling, ya siap-siap dengan semua konsekuensinya.